iman menjadi kata kunci untuk memperoleh keselamatan. Dan itu yang terjadi dalam kisah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini, tentang kisah seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus melakukan perjalanan dalam pemberitaan tentang kerajaan Allah, dia ada di suatu tempat, dan di tempat itu ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan yang dalam catatan Markus sudah mengalaminya 12 tahun. Bapak Ibu bayangkan, dia sakit pendarahan 12 tahun. Waktu yang cukup lama. Kita kalau sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, apalagi kalau sudah 1 minggu, pasti kita rasa tidak nyaman. Apalagi kalau sakit sampai 1 tahun, 2 tahun, mungkin kita sudah mulai hilang harapan, putus asa. Kisah ini dia sakitnya 12 tahun, waktu yang sangat panjang. Mungkin kalau kita yang menghadapi sakit 12 tahun ini, kita sudah pesimis untuk sembuh. Persoalannya dalam catatan firman ini, perempuan ini telah berupaya mengobati dirinya berulang-ulang supaya dia sembuh. Banyak tabib dia jumpai, bahkan sampai semua yang ada padanya habis. Artinya bahwa uangnya habis, semua yang dia miliki habis untuk pengobatannya. Dia berusaha untuk ingin sembuh, maka dia melakukan berbagai hal untuk kesembuhannya, sampai pun kekayaannya harus habis demi kesembuhannya. Tetapi dia tidak sembuh, malah keadaannya semakin memburuk, sakitnya semakin parah. Di tengah penderitaannya itu dia tidak berdaya. Dia sudah tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya karena penyakit yang makin parah. Tetapi satu hal yang kita teladani dari si perempuan ini, bahwa dia masih bertahan, masih bersabar dan terus berjuang untuk kesembuhannya. Dia memiliki suatu harapan bahwa pada suatu saat dia pasti sembuh. Dia punya keyakinan dalam pengharapannya bahwa suatu saat dia pasti sembuh. Dan ketika dia mendengar berita tentang Yesus, tentang segala sesuatu lewat mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan Yesus yang besar, dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia yakin dengan hatinya yang percaya, hatinya yang kuat, dia yakin bahwa pasti Yesus akan memberi kesembuhan kepadanya. Maka dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Pada saat itu Yesus sementara berada di tempat perempuan itu berada atau tinggal. Tetapi orang banyak mengerumuni Yesus. Dan itu sangat sulit untuk perempuan ini akan berjumpa, bahkan bertemu dengan Yesus. Karena itu di tengah orang banyak saat itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus serta berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ini sebuah keyakinan yang kuat, Bapak Ibu, yang tidak saja disertai dengan kata-kata,
Tetapi kata-kata yang disampaikan oleh perempuan ini disertai dengan sebuah keyakinan yang kuat. Sebab bagi dia, asal jamah jubah saja, pasti dia sembuh. Keyakinannya sangat kuat, imannya sangat kuat, sehingga dalam susah payah dia mau berjumpa dengan Yesus tidak bisa, tetapi dia berkeyakinan di dalam hatinya, di dalam dirinya, bahwa asal dia jamah saja jubahnya, pasti sembuh. Tidak sekedar kata-kata Bapak Ibu, tetapi disertai dengan keyakinan yang pasti dari dalam hati. Lalu ketika dia berusaha menjamah Yesus, dan saat dia memegang jubahnya, keluarlah kekuatan dari tubuh Yesus dan dia menjadi sembuh. Pertanyaannya bagi kita, apakah kata-kata ini yang membuat dia sembuh? Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Keyakinan iman. Dia percaya akan kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus. Dia percaya akan kebesaran Yesus. Karena itu dia mengalami kesembuhan. Ketika Yesus merasakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata kepada mereka dalam sebuah pertanyaan, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab bahwa mereka tidak melihat karena banyak orang berdesak-desakan. Lalu dia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu, tetapi perempuan itu dia takut dan gemetar dan dia jujur di hadapan Yesus. Dia berkata kepada Yesus bahwa dia yang menjamah Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini kisah yang menarik Bapak Ibu, bahwa di tengah pergumulan penderitaan yang begitu panjang, perempuan ini bertahan, bersabar di dalam penderitaannya selama 12 tahun. Bagi orang-orang Yahudi atau tradisi bahkan Taurat yang diatur dalam bangsa Yahudi, perempuan yang sakit pendarahan dianggap najis. Kita bisa lihat dalam kitab Imamat 15 ayat 25 sampai 27. Dan peraturan bagi perempuan atau orang yang mengalami sakit pendarahan ini tidak diperkenankan beribadah karena dia kotor, dia dianggap najis. Bahkan dikucilkan dari masyarakat. Dia tinggal terpisah dari masyarakat. Dalam penderitaan selama 12 tahun dia menderita sakit, tetapi juga menderita secara psikis, dikucilkan dari lingkungan masyarakat di mana dia berada. Itu berarti bahwa dia bergumul sendiri dengan penyakitnya selama 12 tahun. Tetapi di dalam pergumulannya saat itu dia bertahan di dalam 12 tahun itu dengan harapan, keyakinan bahwa suatu saat dia akan sembuh.
Dan keyakinan itu dijawab ketika dia berjumpa dengan Yesus. Karena itu perjumpaan dengan Yesus sesungguhnya selalu mendatangkan hal sukacita, kebahagiaan, bahkan keselamatan. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami hal seperti perempuan ini. Bahwa pada akhirnya perempuan ini tidak saja mendapatkan kesembuhan yang menjadi harapannya, tetapi juga keselamatan secara jasmani dan rohani. Itu yang dikatakan dalam introitus kita tadi, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dia tidak saja sembuh, tetapi dia mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang mau kita pelajari dari kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini? Yang pertama, dia tidak putus asa ketika dia ada dalam pergumulan panjang 12 tahun. Bagi kita mungkin tidak ada lagi harapan, tetapi bagi dia ada harapan dalam sebuah keyakinan iman. Dia tetap bertahan di dalam penderitaannya, dan kesabarannya membuahkan hasil yang sangat sempurna di dalam Kristus bagi hidupnya. Dia mengalami penyembuhan karena dia punya harapan yang besar untuk sembuh. Dan harapan itu dia letakkan kepada Kristus yang hanya dia dengar. Jadi iman perempuan ini tidak timbul dari dia melihat. Dia tidak melihat Yesus melakukan mujizat ketika menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati atau membuat 5 roti dan 2 ikan jadi banyak, tetapi hanya mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, maka imannya timbul dari pendengaran itu. Dia yakin. Kalau kita perlu bukti Bapak Ibu, kita nanti lihat bukti dulu baru percaya. Tapi perempuan ini tidak, hanya mendengar tentang Yesus dengan kuasanya, dan dia percaya bahwa Yesus itu kudus. Maka dia berkata, hanya dengan menjamah jubahnya saja, jangan pegang tangannya atau mendengar kata keluar dari mulutnya engkau sembuh, tidak. Dia berkeyakinan bahwa hanya dengan menjamah jubah saja pasti dia sembuh. Ini keyakinan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau kita, pasti kita lihat bukti dulu, baru kita percaya. Tetapi perempuan ini mendengar, lalu percaya tentang kuasa Yesus, kebesaran Yesus yang terjadi. Yang berikut, bahwa Yesus menginginkan kejujuran dari perempuan ini. Dia mau lihat betapa besar imannya, percayanya kepada Kristus. Karena itu dia bertanya, siapa yang menjamah jubahnya? Tetapi perempuan ini dengan jujur mengakui bahwa dia yang melakukannya. Yesus lihat hati Bapak Ibu. Maka hatinya yang teguh, percaya kepada Kristus, menyembuhkan dia dari sakitnya dan menyelamatkan hidupnya. Ketika dia melakukan saat menjamah Yesus, pendarahannya berhenti,
dan badannya sembuh. Ini luar biasa kisah yang dialami oleh perempuan ini. Bapak Ibu, ada yang pernah sakit bertahun-tahun seperti perempuan ini? Kita kalau sakit 1-2 hari kita sudah rasa tidak nyaman. Apalagi kalau sampai bertahun, pasti kita putus asa. Putus asa karena segala cara sudah kita lakukan untuk sembuh, tetapi tidak kunjung sembuh. Yesus mau mengajarkan kita belajar dari perempuan ini untuk bersabar, tetapi bersabar di dalam sebuah keyakinan iman dan tahu tempat meminta pertolongan. Ketika dia datang kepada banyak tabib itu, apakah dia sembuh? Malah penyakitnya semakin parah. Tetapi saat dia berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan besar di dalam hidupnya. Dia sembuh dan selamat. Maka bagi kehidupan kita saat ini, ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan tidak minta kita coba datang dulu ke orang. Kalau kita sakit, coba datang dulu ke tabib, dukun. Tuhan tidak minta kita coba di manusia supaya kita keluar dari persoalan kita. Nanti kalau sudah tidak berhasil baru datang par saya. Tuhan tidak minta seperti itu. Kadang kita begitu Bapak Ibu. Ada persoalan, ada masalah, kita cari jalan keluar ke manusia. Kita minta pertolongan kepada manusia. Nanti kalau sudah tidak berhasil, baru kita datang cari Tuhan. Itu biasa. Maka firman ini mau mengajarkan kita bahwa Yesus menghendaki kita datang berharap kepada pertolongannya dalam iman ketika kita diperhadapkan dengan sekecil dan sebesar apapun persoalan yang kita hadapi dan gumuli. Sebab iman kita yang tidak sempurna ini akan dijadikan sempurna oleh Tuhan, sehingga kita dapat melihat kuasanya dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita kalau kita masih mengandalkan manusia. Kita masih mengandalkan kekuatan kita, ego kita, keakuan kita. Kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan itu akan kita lihat jika kita berharap kepada Tuhan di dalam iman yang pasti seperti perempuan tadi. Karena kita lemah dan kita butuh kuasa yang besar, yang sempurna, yang datangnya dari Tuhan. Maka firman Tuhan di saat ini mengajak kita, Bapak Ibu dan saya, ketika kita ada dalam pergumulan yang besar, penyakit yang tak kunjung sembuh, persoalan yang tak kunjung selesai, datang pada Tuhan. Dia akan berkata kepada kita seperti katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada belas kasih dari Tuhan. Dia tidak kenal perempuan itu, tetapi dia berkata dalam sapaannya, "Hai anakku." Sebuah kepedulian tanpa memandang siapa dia. Harusnya kalau perempuan itu jama Yesus, Yesus akan najis seperti Taurat atau aturan Yahudi. Tetapi
kenajisannya yang dianggap oleh manusia dibersihkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasanya yang besar. Maka dia sembuh, dia selamat, memperoleh kehidupan kekal di dalam Kristus hanya karena satu kata, iman. Maka mari kita berjalan menggumuli hidup ini dengan iman. Sebab iman menjadi kata kunci untuk kita memperoleh keselamatan. Bukan saja keselamatan di dunia, tetapi keselamatan kekal bersama Allah di sorga. Hal yang mau diajarkan bagi kita lewat firman ini juga bahwa Yesus tidak memandang siapa perempuan itu. Dalam tradisi patriarkal bangsa Yahudi, perempuan itu tidak punya nilai, tidak punya status, tidak punya kedudukan. Tetapi Yesus datang padanya, menyembuhkannya, mengangkat dia dari kehinaannya, dari kenajisannya, menjadi manusia yang bernilai dan berarti dalam pandangan masyarakat Yahudi saat itu. Dia merombak sistem patriarkal itu, bahwa perempuan itu juga punya hak dan status yang sama dengan laki-laki. Karena itu dia mengangkat derajat perempuan itu di hadapan banyak orang untuk menyatakan keberpihakannya, belas kasihnya kepada perempuan. Maka hari ini dalam peringatan Hari Kartini, pahlawan nasional bangsa Indonesia yang sudah menjadi teladan ketika dia hadir dengan gerakan emansipasi wanita. Maka di tengah panggilan kehidupan di dunia ini, Tuhan tidak saja melengkapi laki-laki dengan kesempurnaan di dalam kehendaknya, tetapi Tuhan juga memakai perempuan untuk menjadi penolong, pendamping hidup bersisian dengan laki-laki. Ketika Tuhan menciptakan perempuan bagi laki-laki, yaitu Hawa bagi Adam, dia tidak berkata, aku akan menjadikan istri bagimu, tidak. Kejadian mencatat bahwa Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong bagimu. Dengan demikian penolong dia ada di samping, selalu ada bersama-sama dengan laki-laki. Maka karena itu perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala seperti apa yang tadi kita dengar di awal ibadah ini dalam ajakan beribadah, supaya laki-laki menjadi kepala berkuasa, atau dari tulang kaki supaya laki-laki menginjak perempuan, tetapi dari tulang rusuk supaya hidup berdampingan, setara dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan di dunia ini. Maka mari kita menghargai apa yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita untuk sebuah keserasian, keharmonisan hidup antara laki-laki dan perempuan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pelajaran tetapi juga pedoman untuk kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tetap menyuarakan kesetaraan di dalam kehidupan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan kita pun belajar dari perempuan ini untuk hidup beriman dalam keteguhan dan keyakinan yang pasti kepada Kristus yang akan selalu membawa kita menemukan sukacita ketika kita berjumpa dengan Yesus dalam hidup ini. Maka biarlah di setiap hari hidup kita melakukan perjumpaan dengan Kristus, supaya lewat perjumpaan itu
kita memperoleh apa yang menjadi harapan dan gumul hidup kita. Amin.